aksara jiwa dan naskah yang terlupakan. Seorang penjaga toko buku tua yang bisa mendengar suara buku-bukunya harus menemukan naskah legendaris pendiri kota untuk menyelamatkan tokonya dari pengembang modern yang serakah. Bima, pemuda baik hati, sedikit pemalu. Pemilik toko buku, aksara jiwa. Ia bisa mendengar bisikan cerita dan perasaan dari buku-buku. Pak kamus suara berat, bijaksana, dan sedikit kaku. Sebuah kamus besar yang tahu segalanya. Nona roman suara dramatis dan puitis. Sebuah novel roman bersampul merah muda. Kapten Atlas. Suara lantang dan penuh semangat petualang. Sebuah buku panduan wisata dunia yang usang. Ibu Rina. Pebisnis wanita yang tegas, modern, dan praktis. Plang terampang bernamakan Toko Buku Aksara Jiwa. Pagi toko buku kecil, penuh sesak dengan rak-rak kayu yang menjulang tinggi. Sinar matahari pagi masuk melalui jendela berdebu, menerangi partikel debu yang menari-nari. Bima sedang menyusun buku dengan lesu. Toko itu sepi. Dari rak-rak, terdengar bisikan-bisikan samar yang hanya bisa didengar Bima. Nona Roman bersuara, mendesah dramatis. Oh, kesepian ini lebih tragis dari kisah cinta yang tak sampai di halamanku yang ke-247. Kapten Atlas berkata, "Hah, yang kita butuhkan adalah petualangan. Bukan hanya duduk di rak ini dan berdebu, lihat aku. Aku punya peta menuju 10 air terjun tersembunyi, tapi aku bahkan tak bisa melihat keluar jendela." Pak Kamus bereaksi, tenang dan dalam. Sabar. Kemampuan untuk menahan diri dalam keadaan sulit. Sesuatu yang tampaknya kurang kita miliki saat ini. Bima tersenyum kecil mendengar mereka. Tiba-tiba lonceng pintu berbunyi keras. Masuklah Ibu Rina, mengenakan setelan bisnis tajam, kontras dengan suasana toko yang hangat. Ibu Rina berkata, "Selamat pagi. Saya mencari pemilik tempat ini." Bima bereaksi, sedikit gugup. "Saya Bima, pemiliknya." Ibu Rina berkata, "Saya mewakili korporasi properti Futura. Seluruh blok ini akan kami renovasi menjadi Futura Digital Hub. Toko Anda adalah bangunan terakhir yang tersisa. Ini surat penawaran sekaligus pemberitahuan. Anda punya 3 hari untuk menerima tawaran kami, atau kami akan membelinya melalui jalur bank." Bima berkata, "Tapi toko ini adalah warisan keluarga saya. Ini rumah bagi cerita-cerita." Ibu Rina bereaksi, memotong dengan dingin. "Dunia butuh progres, bukan nostalgia, nak." Di pelang papan nama bertuliskan, Toko Buku Aksara Jiwa. Bima duduk di lantai, dikelilingi buku-bukunya. Konon, isinya bukan sekadar cerita, tapi detak jantung kota itu sendiri. Jika dibacakan, semua orang akan teringat pada akar dan jiwa kota ini. Nona Roman berkata, "Oh, sebuah artefak sastra yang hilang, betapa romantisnya. Kakekmu menyembunyikannya di suatu tempat di dalam toko ini untuk melindunginya." Bima bereaksi, berdiri, semangatnya kembali. Jika kita bisa menemukannya, mungkin semua orang akan sadar betapa berharganya tempat ini. Kapten Atlas berkata, "Buka halamanku yang ke-12. Ada peta tua kota ini. Kakekmu pernah melingkari sebuah area dengan tinta yang hanya terlihat di bawah cahaya tertentu." Bima segera mengambil Kapten Atlas dan menyinarinya dengan lampu meja. Sebuah lingkaran samar muncul di peta, menunjuk ke bagian gudang di belakang toko. Bima berkata, "Gudang, ayo." Layar menjadi jeda dengan gambar Bima yang berlari penuh semangat. Narator bereaksi, suara ceria dan bersahabat. Wow, petualangan mencari naskah yang terlupakan baru saja dimulai. Bima dan teman-teman bukunya butuh semua dukungan kita untuk bisa berhasil. Apa kalian ingin melihat Bima menemukan naskah itu dan menyelamatkan tokonya? Tentu mau dong. Bantu Bima dengan memberikan like untuk semangatnya dan klik subscribe biar kalian jadi orang pertama yang tahu akhir dari cerita ini. Dukungan kalian adalah sihir yang sesungguhnya. Yuk, kita kembali ke petualangan Bima. Pelang papan nama terpampang di depan toko gudang toko buku. Gudang itu penuh dengan tumpukan buku tua dan barang-barang yang tertutup kain putih. Bima, dengan bantuan cahaya dari senter, mencari-cari. Bima berkata, "Tidak ada apa-apa di sini selain debu dan laba-laba." Nona Roman berkata, "Cari sesuatu yang tidak pada tempatnya." Dalam novelku, harta karun selalu disembunyikan di balik sesuatu yang paling biasa. Mungkin peti tua itu. Bima mendekati sebuah peti kayu besar. Terkunci. Bima pun berkata, "Terkunci. Kuncinya tidak ada."